Karena Bung Karno aja maju politik dari muda. Jadi Aldi Taher ini adalah kembarannya Bung Karno. Dibawa jokes lagi sama dia. Gak nyambung gue bilang. Pesannya adalah anak muda, yuk jangan malu, jangan takut untuk terjun ke dunia politik. Itu pesannya. Bawa rezeki orang ini. Luar biasa emang, bangsat. Tapi sorry to say ini, gue menilai yang apa yang mereka lakukan ini itu sebenarnya sama aja menunjukkan kerendahan mereka, cuy. Di sini gue tekankan, gue adalah orang yang mendukung Aldi Taher. Halo. Jumpa lagi bersama gue Jape Sitorus, owner dari Jape Record ya, dalam program Bacot, dimana gue akan ngebacotin materi gue yang akan gue bacot. Apaan sih ya? Gue bakal ngebacotin bukan salah satu, tapi ulang kan? Langsung aja. Gue akan ngebacotin ya terkait video ini nih. Yuk kita tonton dulu ya. Ini dia, pasti lu kenal semuanya. Look how the stars, look how they shine for you. And all that thing you do, yeah. 'Cause you are all yellow. All day your skin and bones trying to something beautiful. You know I love you so. Everybody dream on. You know I love you so. I love you. Gokil suaranya Aldi Taher. Ini di TikTok Aldi Taher lagi rame ini guys ya. Rame, nggak hanya TikTok sih. Ternyata sudah merambah juga di dunia YouTuber. Di YouTube ya. Di YouTube rame ini ngomongin tentang Aldi Taher. Bukan masalah dia punya suara yang khas karena dia menyanyikan lagu Coldplay di mana lagi hype banget tentang tiket Coldplay ya, yang harus war dulu, kayaknya udah turun tuh tentang war ya. Ya, tapi adalah yang diperbincangkan yaitu Aldi Taher mau maju sebagai anggota dewan. Wadaw. Banyak yang menentang ya si Aldi Taher ini nggak cocok jadi anggota dewan ya, anggota dewan di Senayan, di DPR RI. Dia rencananya maju sebagai anggota dewan langsung nasional DPR RI. Gokil gak loh, bukannya DPRD dulu. Langsung dia di tingkat nasional. Banyak yang meragukan kemampuan dari Aldi Taher karena banyak orang menilai Aldi Taher ini nggak punya kapasitas menjadi anggota dewan gitu. Karena setiap kali momen dimana dia diajak wawancara itu bunyinya selalu random katanya ya. Menurut gua kagak ya. Di sini gua tekankan, gua adalah orang yang mendukung Aldi Taher. Lanjutkan bang. Ya, bahkan ada salah satu YouTuber yang terkenal nih. Sorry ini jangan-jangan setelah gua ngomong begini gua bakal dibully sama smart people. Gila, ada yang bilang bahwa dia akan pindah negara kalau Aldi Taher ini terpilih menjadi anggota dewan. Wadaw, hati-hati bang, mulutmu harimaumu. Harimaumu. Hati-hati loh, jangan sesumbar loh. Kita jangan pernah meremehkan kemampuan seseorang, ya bos ya. Yang gua aneh, ada beberapa YouTuber ataupun apalah itu ya,
wawancara deh TV nasional, dimana kalau nggak salah Aldi Taher disinggung tentang lu maju dari partai mana, kok dari partai semua partai gitu ya. Aldi Taher menjawab dengan polosnya santai gitu ya. Ya saya aja bingung gitu. Ya saya juga bingung pertanyaannya gitu, yang nanya kan. Yang nanya juga bingung. Terus Aldi Taher menekankan bahwa kita ini semuanya bingung, tapi kalau udah di surga kita udah nggak bingung katanya. Menurut gue itu jawaban yang masih masuk akal. Dibilang nggak nyambung, enggak, tergantung kalian menilainya. Bener, selama kita ada di dunia ini kita masih bingung, masih ketakutan segala macam. Tapi kalau udah di surga kita udah santai aja, nyaman-nyaman aja, masuk akal. Yang gak masuk akal itu adalah anggota dewan yang berjanji gak korupsi tetapi besok-besok kena pakai baju oranye. Nah itu ya kan, oknum maksud gua, oknum itu janji tentunya nggak tertepati gitu. Janji akan A B C D E nggak tertepati. Susah banget sih gua ngomong. Tapi kalau Aldi Taher ditanya visi dan misinya apa Aldi Taher? Aldi Taher ngejawab, saya nggak punya visi dan misi. Bener gue bilang, visi misinya itu bener, dia nggak ada. Kenapa nggak ada? Loh, kan dia cuma wakil rakyat. Yang punya visi dan misi itu rakyat. Dia hanya cuma menjalankan. Terus apa yang akan dilakukan? Ya jangan tanya saya, tanya rakyat. Lah itu jawaban bener. Loh, anggota dewan itu wakil rakyat, bos. Iya gak? Yang membantu rakyat. Jadi kalau ditanya apa yang akan dilakukan Aldi Taher, dia bingung. Pasti bingung. Ntar dulu, jangan nanya ke gua, nanya ke rakyat. Dia akan menjalankan apa yang diperintahkan rakyat. Ini bener nih, mantep nih. Iya gak? Terkadang ada ya oknum-oknum dewan yang menjalankan tugas itu sesuai keinginannya, sesuai partainya, bukan sesuai rakyat. Ya kan? Berarti lu dipilih bukan untuk rakyat, untuk diri lu sendiri atau golongan lu sendiri atau untuk partai lu, bukan untuk rakyat. Nah, Aldi Taher ini menjawab memang masuk akal, gue bilang. Ya kan? Ditanya apa yang akan dilakukan, dia bingung. Yang penting udah pilih gua dulu dah. Ntar gua nanya sama rakyat gua tuh harus ngapain. Apakah Aldi Taher ini nggak nyambung? Nyambung. Nggak pintar nih orang, pintar. Karena dia tahu tupoksinya anggota dewan. Thailand. Tugas dan fungsi anggota dewan dia tahu, sehingga dia menjawabnya begitu. Dia hanya sebagai pembantu rakyat. Bosnya ya rakyat. Begitu nanti udah jadi, dia akan suwon ke rakyat. Bukan suwon sih, akan mendatangi rakyat dan minta arahan. Namanya apa ya kalau bahasa inteleknya itu? Menampung aspirasi. Thailand. Dia datengin dah tuh di wilayah dapilnya ya kan, yang dulu memilih dia. Gimana Bapak-bapak Ibu? Apa yang akan mau disampaikan kepada pemerintah? Tolong ungkapkan semua keluh kesahnya. Ditampung dah tuh nanti sama Aldi Taher. Nah, begitu udah ditampung, Aldi Taher akan menyuarakan ke pemerintah. Yang mengeksekusi nanti pemerintah. Aldi Taher sebagai pemantau, penyambung lidah rakyat, dan juga mengoreksi ini kerjanya bener gak nih pemerintah, begitu. Dia tahu tupoksinya anggota dewan sehingga dia menjawab seperti itu. Sotoy ya gue ya. Bang, maju terus bang, gue dukung bang. Nih, kalau misalkan dapil gue ada nama Aldi Taher nih, gue pilih. Bahkan gue berani bilang, ya gak, gue menjadi jurkamnya Aldi Taher nih, mau nih. Nih gue mau ngajak teman-teman tonton video ini nih. Di TikTok rame juga nih, yang mana nih? Pokoknya kalau sampai Aldi Taher kepilih jadi anggota DPR, saya pindah negara. Itu poinnya gue ngundang lu sebenarnya. Nih,
Error. Ini gue kasih tau sama lo ya. Ini gue baca berita, seharusnya sejujurnya nih Aldi, ini bukan lo. Tamunya adalah yang lain. Terus tiba-tiba gue denger lu katanya mencalonkan diri jadi anggota DPR RI. Aldi. Tapi jangan apa pilih yang... saya. Nggak usah pilih saya. Apa? Ini pintar nih orang. Gak usah pilih saya. Kenapa gue bilang pintar? Simpel gini contoh. Anak kecil begitu dilarang, dia bukannya tidak akan melakukan tersebut, tapi semakin dilarang, dia akan semakin melakukan hal yang dilarang tersebut. Jadi dia ngambil konsep gitu. Jangan pilih saya, jangan pilih saya. Tapi nyatanya nanti kan orang bakal milih, masa gue dilarang, gue pilih. Nah, kebiasaan orang Indonesia kayak gitu. Dilarang malah dilakukan. Jangan pilih saya. Udah pasti. Nggak usah. Kenapa? Nggak usah dipilih. Lu kenapa gak mau dipilih? Udah, nggak usah. Ada kabarnya, tahu bener tau nggak? Lu katanya ada 2 partai. Tadinya mau 3. Satu lah Ruben. Katanya ada 2 partai. Tuh. Dia ngejawab kan, 1 lah Ruben. Kalau misalkan dia bilang dia dari partai Perindo, PBB, dari Nasdem, dari ini, itu sebagai, kalau menurut gue ya, sebagai kiasan bahwa gini, dia punya konsep yang memang matang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dia bawa, dia sampaikan, berbeda-beda tetap satu jua. Tuailah. Dari partai A, partai ini, gue dari banyak partai, tapi tetap satu tujuan gue adalah mensejahterakan masyarakat, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Tuailah. Kan dia udah jawab juga, dari 1 lah Ruben, begitu. Dan dengar-dengar katanya kalau Aldi Taher kepilih jadi anggota legislatif, anggota DPR RI, Bang Deddy Corbuzier katanya mau pindah negara. Iya, kemarin di podcastnya. Iya, kita tunggu aja, insya Allah Bang Deddy pindah negara. Berarti kalau ini terjun karena Bang Deddy mau pindah negara. Saya terjun ke politik karena supaya Bang Deddy Corbuzier pindah negara, insya Allah. Oke, dia. Mungkin sempat bikin bingung KPU juga terkait DPR. Jangankan KPU, saya aja bingung. Kenapa saya terjun ke politik ya? Saya kan tukang mie ayam. Saya kan anggota ubur-ubur ya. Wow. Tapi gini ya, anak muda jangan malu, jangan takut berpolitik. Cut dulu. Ditanya nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Ini namanya orang penuh humoris, ya. Biar orang tuh nggak pusing, nggak stres. Makanya dibawa dengan santai sama dia. Terkadang ada nih beberapa oknum dewan kalau ditanya yang agak nyelekit gitu, yang sensitif, entah kasusnya kah atau masalah keluarganya lah atau apalah, pasti emosi. Kalau dia kagak, santai, diajak bercanda, tapi tetap dia jawabnya bener nih. Dengar ya. Karena Bung Karno aja maju politik dari muda. Jadi Aldi Taher ini adalah kembarannya Bung Karno. Dibawa jokes lagi sama dia. Gak nyambung gue bilang. Pesannya adalah anak muda, yuk jangan malu, jangan takut untuk terjun ke dunia politik. Itu pesannya. Bismillah, doakan insya Allah Aldi Taher bermanfaat untuk Indonesia, amin. Aldi Taher bermanfaat untuk Indonesia. Paham kan dia? Paham cuy. Tapi takut rugi nggak sih Kak Aldi? Justru untung dong. Kita kan maju legislatif, pilpres, itu untung apa? Bisa bermanfaat buat semua, insya Allah. Tapi kalau Aldi sendiri nih punya modal atau wawasan apa sih kayak terjun ke dunia politik? Modal saya cuma bismillah, Mbak. Modal saya baca Al-Quran. Wawasan itu akan didapatkan kalau kita baca Quran. Makanya Nyambung gak? Nyambung. Baca bismillah, baca Al-Quran. Sorry nih, gue Nasrani, tapi gue paham yang dimaksud. Ketika kita dekat sama Tuhan, ya kan, Maha Pencipta, itu kita tanpa kita sadari, di bawah alam sadar kita itu seperti dituntun oleh Yang Maha Kuasa. Yang tadinya melakukan gak bener jadi bener, karena kita penuh kedekatan. Kalau benar-benar kita tulus, tapi kalau nggak tulus ya mencong terus bos. Makanya dia bilang bismillah, dia baca Al-Quran. Al-Quran ataupun ayat kitab suci dari berbagai macam agama itu, isinya itu mengarahkan kita ke jalan yang benar. Nah, dia nanti mengarahkan arahnya nih Indonesia ke jalan yang benar, begitu loh. ya, bismillah. Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo baca Al-Quran juga, Pak. Kalau nggak usah maju presiden, biar saya aja. Karena Al-Quran solusi.
Al-Quran adalah syafaat, insya Allah. Dan kita mencari real ulil amri. Kenapa saya insya Allah maju anggota DPR RI ya, doakan saya terpilih. Saya pengen baca Al-Quran di Senayan. Saya mau mencontohkan Mbak Puan, Pak Bamsud, dan semua insya Allah. Karena Indonesia akan maju kalau insya Allah ulil amrinya Nggak nyambung, ditanyaannya modal apa sih? Lah itu dia udah jawab. baca Al-Quran. Nah, kalau untuk kalau visi misi kamu untuk maju seperti apa sih? Kak? Visi misi pilih aja dulu. Saya nggak mau berjanji di sini. Ya berjanji takutnya nanti nggak ditepatin dosa. Pilih saya kepilih, lihat kinerja saya udah gimana. Sih, ya kan? Dia paham karena banyak yang sebelumnya berjanji akan A, B, C, D, E. Saya akan bangun negara bla, saya akan gratiskan sekolah bla 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 bla. Lah, lu itu cuma anggota dewan pos yang kerja terhadap pemerintah. Ente cuma mengawasi. Nah, Ali Tahir tahu, paham sebagai anggota dewan gak bisa merubah segala sesuatu itu dengan mudah. Dia takut makanya berjanji, makanya dia bilang begitu. Anggota dewan sebagai perantara warga rakyatnya kepada pemerintah. Ini ada keluh kesah nih dari rakyat gua. Lu harus perbaiki ini. Eksekusi tetap pemerintah. Mereka anggota dewan mengawasi begitu. Ali Tahir paham, bos. Assalamualaikum. Saya Aldi Tahir dengan ini melakukan klarifikasi terhadap kegaduhan yang disebabkan oleh statement saya dalam wawancara beberapa waktu lalu. Saya meminta maaf kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, anggota Dewan, Bapak Menteri, seluruh anggota Dewan, anggota masyarakat dan semua mantan Presiden, mantan istri saya Dewi Persik. Look at the stars. Bersama dengan ini, saya menyadari telah membuat keresahan dengan menghadirkan kebingungan yang mendalam bersama para netizen yang terhormat. Bingung dalam hati, bingung dalam pikiran, dan bingung dalamnya lautan kira-kira ada berapa kilometer. Mas anggota dewan kayak gini ngomongnya lucu lu. Hei, berapa banyak di sana ya di gedung terhormat itu yang kelakuannya kadang-kadang lucu. Ya kan, bener kelakuan dan tindakan ya. Yang lagi rapat tidur emang itu nggak lucu. Sama dong kayak Aldi Tahir. Jadi jangan bilang wah Aldi Tahir ini nggak layak gue bilang. Meter ya. Nah bingung kan? Sama aku juga bingung. Saya butuh pencerahan dari bintang, dari lampu, dari matahari, dari kunang-kunang. Berapa watt lampu kunang-kunang? Bingung kan? Klarifikasi ini saya lakukan juga karena saya bingung. Saya bingung kenapa es krim lugu dari gulu-gulu bisa lebih enak daripada es krim mie. Dia ngiklan. Smart cuy, dia iklan, ada cuan di situ ya. Nih gue mau temen-temen lihat yang ini nih ya. Nih sorry nih para smart people nih ya. Susah nyari alasannya. Tapi emang jujur ini susah topiknya. Iya. Susah topiknya. Ini sama kayak waktu itu apa topik nanyain kapan nikah sama ini. Ini susah topiknya. Enggak susah. Menurut gua. Oh, silakan. Oh, coba. Di sini deh. Bang David lo Lu mau host fit. Coba. Oke. Lo pro berarti kan? Coba. Gua sangat mendukung orang ini. Enggak. Karena kemarin gua ngundang dia, gua upload di TikTok gua, habis itu 3 brand masuk ke gua. Lu tahu siapa yang menjadi bahan perbincangan mereka di somasi? Aldi Tahir. Yang benar bang, kita lihat. Ya, bener kan nih? Wis. FTV nih asik. King Kong. Sadik, puterin lah Sadik. Dia manggung sama istri dia yang dulu Sadik. Loh, Pras Teguh ngundang Aldi Tahir dan ternyata dia dapat 3 endorsan. Bawa rezeki orang ini. Luar biasa emang, bangsat. Tapi, sorry to say ini, gue menilai yang apa yang mereka lakukan ini
itu sebenarnya sama aja menunjukkan kerendahan mereka, cuy. Aduh, parah kalian. Ya. Sorry nih, ya, Om Deddy Kobuzer nih. Seharusnya nggak ngambil apa ya tema seperti ini yang merosting si Aldi Taher, walaupun nggak disebutin namanya, tapi tetap arahnya ke Aldi Taher. Gue tahu karena sepanjang obrolan itu menyinggung semuanya tentang Aldi Taher. Malah Om Deddy bilang nggak pinter-pinter amat nih orang. Memang nggak pinter si Aldi Taher, tapi kalau memang mereka dia terpilih nanti jadi anggota dewan, ya kan kita harus dukung, bos. Selebihnya kalau dia misalkan nggak benar kerjanya, ya nanti ada sanksi lah di situlah, dari sanksi sanksi dari masyarakat lah, dibully segala macam, mau nggak mau dia akan mundur, dipecat dari partainya, kan bisa begitu, ya gak? Jadi ya sangat gua sayangkan lah memilih tema kayak gini nih di Close the Door Ormas. Aduh, Aldi Taher maju, bos, jangan mundur. Gua siap menjadi jurkam ente, oke? Dadah, bye bye. Muah.